Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Jojok Jokowi sebagai Kepala Negara Angkatan 6 yang saya hormati, rekan-rekan guru yang saya hormati. Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita berkumpul bersama pada acara pengimbasan materi modul 1/4 implementasi budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh calon guru kontrak angkatan 6 yaitu Bapak Dr. Jokowi SPD Sholawat beserta salam, marilah kita panjatkan puji, panjatkan kepada kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Untuk itu saya sebagai pembawa acara pada acara kita sekarang ini, saya akan menyampaikan rangkaian acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan yang ketiga yaitu acara pokok pemaparan oleh Bapak Gubernur. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Kita lanjut pada acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada yang ini bisa berkumpul dalam rangka sosialisasi aksi nyata kegiatan pada dalam rangka mempelajari modul 1/4 itu tentang penerapan budaya positif di sekolah, di mana mungkin pada hari ini merupakan tindakan awal dalam rangka sosialisasi tentang budaya positif. Mari kita sama-sama mendukung kegiatan para guru agar beliau nanti bisa tuntas karena sukses untuk melaksanakan calon guru penggerak angkatan 6. Saya pun dalam kesempatan ini tidak bosan-bosan menghimbau dan mengajak kepada semuanya, terutama guru-guru yang masih muda, untuk segera daftar calon guru penggerak. Sebab mau tidak mau, kalau nanti program ini sudah dibacakan, kita mesti harus masuk. Itu harapan saya. Kemudian pada hari ini, sebagaimana tadi telah disampaikan
budaya positif di sekolah. Nanti kita sama-sama simak yang akan disampaikan oleh Pak Dodo. Kalau kita lihat memang dalam istilah dunia pendidikan itu banyak sekarang istilah-istilah baru yang mesti kita pahami dan kita tidak bisa mengikuti atau mengserbu. Kita tetap harus mau belajar, apalagi sekarang juga ada aplikasi yang merupakan mereka belajar. Silakan nanti buka mereka belajar. Di sana ada tujuan materi-materi. Kemudian setelah nanti mempelajari materi ini berdasarkan informasi, kita bisa nanti mengupload bukti pembelajaran itu berupa sertifikat. Nah, kembali lagi kepada persoalan kita hari ini. Kedua kita fokus dan dukung program Mbak Dodo untuk menyampaikan nanti sosialisasi budaya positif, di mana nanti budaya positif ini akan dianggap berhasil setelah kita melihat beberapa indikator. Yang pertama, teman sejawat memahami makna budaya positif. Ini teman sejawat Dodo ya. Jadi dianggap berhasil sosialisasi Dodo karena nanti Bapak dan Ibu sudah memahami apa itu budaya positif. Yang kedua, teman sejawat menerapkan budaya positif. Jadi bukan hanya sekedar paham istilah budaya positif, tapi nanti dibiasakan budaya yang positif. Nanti satu persatu contoh-contoh budaya positif di sekolah apa saja disimak. Kemudian ketiga, indikator keberhasilan tentang materi budaya positif. Siswa memahami dan menyepakati kesepakatan kelas. Silakan nanti Bapak dan Ibu di kelas dan sebelum belajar itu dibiasakan, karena sebelum kita belajar hari ini, mari kita buat kesepakatan kelas dulu. Misalnya sambil anak itu diberi kesempatan, misalnya kesepakatan kelas hari ini misalnya sebelum belajar. Pertama misalnya tidak boleh ngobrol atau bagi yang bisa menggunakan, bisa tidak boleh menggunakan HP, tulis, ya. Nah itu contoh-contoh saja. Itu bermakna kemudian mungkin akan memberikan gambaran bagaimana cara menentukan kesepakatan kelas. Intinya kesepakatan kelas itu dibuat agar KBM bisa berjalan secara efektif dan efisien. Nah itu ya, jadi siswa paham dan yakin tentang kesepakatan. Kemudian siswa menerapkan budaya positif, dan yang terakhir siswa berubah karakternya dari identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Jadi kalau di bahasa firman ya, anak-anak yang tadinya berperilaku negatif menjadi perilaku positif, berarti kira-kira ya. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi atas nama pimpinan SDGI juga yang memberikan support kepada Pak Dodo, terus semangat ya, walaupun tantangan berat di depan ya, terus untuk meraihnya. Insya Allah nanti
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita sekarang bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu guru, pada kesempatan kali ini saya sebagai calon guru penggarap Angkatan 6 Kabupaten Majalengka dari SDN Cibitung 3 akan memaparkan pengibasan dari pemahaman budaya positif. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya dan memotivasi saya untuk terus semangat. Tak lupa kepada Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih sudah bisa hadir dalam kesempatan kali ini. Baik Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kita langsung saja. Kebetulan saya adalah sebagai calon guru penggerak. Saya sudah hampir 1 bulan, sudah tuntas 1 modul. Ya. 1 modul itu terbagi dari 4 modul. 1.1 itu mengenai filosofi pendidikan pengajar dewantara. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Dan yang ketiga, visi misi guru penggerak. Dan yang terakhir, modul 1.4 ini adalah aksi nyatanya, yaitu budaya positif. Maka dari itu saya akan mensosialisasikan mengenai budaya positif dan menerapkannya di sekolah kita. Baiklah Bapak dan Ibu guru, budaya positif merupakan suatu hal yang harus kita terapkan di sekolah, karena kita sebagai guru ya harus terciptanya suatu budaya yang positif. Dalam budaya positif ini ada beberapa hal terbagi dari konsep utama modul budaya positif. Yang pertama itu disiplin, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima 5 posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Lanjut, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi kita sebagai guru, sebagai pengajar, pendidik, kita harus mampu menciptakan serta mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Dengan tujuan budaya positif itu untuk menumbuhkan motivasi dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, disiplin diri, berbudi pekerti luhur, serta akhlak mulia. Sehingga akan tercipta pembelajaran yang aman, nyaman, serta menyenangkan. Itulah budaya positif. Untuk yang pertama, budaya positif yang pertama yaitu disiplin positif. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu ya bukan berarti untuk mentaati ya, tapi disiplin itu seharusnya bukan untuk menjadi paksaan untuk melanggar hukum ya, harus kesadaran sendiri. Sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, ujian maupun hukuman. Jadi harus berdasarkan kesadaran siswa karena ada disiplin, bukan karena dipaksa.
bukan karena disogok untuk melaksanakan disiplin. Disiplin positif menggunakan motivasi internal dalam diri untuk mencapai tujuan, bukan menggunakan motivasi eksternal. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Dan Dawson. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu yang akan timbul, ya. Yang akan timbul menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maka akan timbul, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Maka akan terjadi menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi timbul perasaan, perkataan akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Dia yang menjadi orang yang mereka inginkan menghargai diri sendiri. Jadi timbul lebih baik daripada yang satu yang dua, ya. Selanjutnya yang ketiga, keyakinan kelas. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, untuk pembahasan keyakinan kelas ini itu yang akan kita buat nanti di kelas masing-masing. Tapi sebelum itu saya akan memberikan pengertian dulu, ya. Keyakinan kelas berisikan beberapa aturan yang telah disepakati bersama antara murid dengan guru sebelum mulai proses pembelajaran. Keyakinan kelas dibuat dalam suatu kata atau kalimat positif untuk membangkitkan motivasi positif. Apa tujuan keyakinan kelas? Keyakinan kelas berfungsi sebagai media komunikasi untuk mengembalikan peran murid sebagai subjek pendidikan. Selain itu, keyakinan kelas juga berfungsi sebagai salah satu cara guru dalam melatih tanggung jawab, khususnya tanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Baiklah, Bapak dan Ibu guru, nanti Bapak dan Ibu guru silakan membuat kesepakatan kelas, kesepakatan sama dengan keyakinan. Nanti silakan Bapak Ibu guru di kelas membuat kesepakatannya dengan murid-muridnya, yaitu membuat suatu kesepakatan bersama. Jadi siswa mengemukakan pendapatnya mau apa kelas ini. Contoh, tetapi dengan kata-kata yang positif, kalimat yang positif. Artinya, contohnya seperti jangan terlambat datang, jangan terlambat datang ke sekolah. Berarti itu bukan kalimat positif. Kita rubah menjadi kalimat positif seperti datanglah tepat waktu. Tuh. Contoh yang lain, jangan berlarian di kelas. Kita rubah dengan kata yang positif, berjalanlah dengan hati-hati. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu guru silakan buat suatu kesepakatan yang disepakati dengan siswa, dengan murid-muridnya, agar tercapai, agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nanti Bapak Ibu guru dipajang, bikin poster, nanti dibagi pesertanya, dibagi kertas kecil, silakan dibagi semuanya dan mengemukakan pendapatnya. Nanti kita pilih-pilih mana kata-kata, mana kalimat yang positif yang termasuk dalam kesepakatan kelas. Setelah terkumpul, baru kita sepakati bersama dengan siswanya. Apa kalimat ini disepakati tidak? Contoh, memakai seragam olahraga saat praktek. Setuju tidak? Setuju, sepakat. Baru kita tempel satu. Contoh, menjaga kebersihan kelas di kelas. Menjaga kebersihan
Kelas setuju tidak? Sepakat tidak? Sepakat. Sesuai jadwal piket melaksanakan kebersihan, sepakat. Nah, seperti itu mungkin Bapak Ibu guru nanti silakan Bapak dan Ibu guru membuat kesepakatan dengan siswanya. Jangan lupa nanti setelah disepakati ditempel di tempat yang kelihatan sering dilihat sama anak-anak, serta dikasih tanda tangan peserta dan guru. Itu kesepakatan kelas. Kita lanjut yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. 1. Kebutuhan bertahan hidup bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan untuk diterima. Ketiga, pemuasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Lanjut, 5 posisi kontrol. Untuk 5 posisi kontrol ini ada 5. Ya. Yang pertama sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita sering kali salah ya untuk memberikan kepada siswa dalam melanggar. Kita suka memberikan hukuman. Itu kurang tepat ya Bapak dan Ibu guru. Mengapa? Karena hukuman itu akan efeknya cuma sebentar. Dan apalagi kalau kita hukum dengan fisik, maka itu akan merasa timbul, siswa akan merasa tidak enak dan akan merasa balas dendam. Jadi akan teringat terus jangka panjang. Jadi ini penghukum itu kurang tepat. Baik penghukum, yaitu guru yang berposisi penghukum biasanya langsung menyalahkan murid yang kedapatan melanggar keyakinan kelas tanpa mempedulikan alasannya. Nah, itu kurang tepat ya Bapak dan Ibu guru. Untuk menghukum kurang tepat untuk kita laksanakan pada yang melanggar. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru bicara dengan nada cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Itu pun kurang tepat ya, karena menyalahkan murid. Yang ketiga, sebagai teman, guru akan bersuara dengan ramah, cenderung bersandar gurau untuk menghangatkan suasana. Yang keempat, pemantau. Guru bersuara datar, tidak emosional, tidak bersandar gurau, serta mengarahkan murid pada peraturan dan konsekuensi. Guru harus selalu memantau saat murid diberikan sanksi. Kalau pemantau agak untuk bisa kita laksanakan ya, tapi belum ideal. Nah, untuk yang ideal yaitu yang kelima, kita sebagai manajer. Manajer ini adalah posisi yang paling ideal. Guru bersuara netral, tidak bernada tinggi, tidak emosional, dan juga tidak terlalu ramah. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalah sendiri. Jadi apabila peserta didik siswa kita melanggar aturan, maka kita gunakan yang ideal yaitu sebagai manajer. Ya. Jadi tanyakan apa pemecahan masalahnya, kita bimbing apa pemecahan masalahnya. Jadi tidak langsung menyalahkan. Untuk yang seterusnya yaitu restitusi. Nah, restitusi ini adalah cara proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Apabila peserta didik kita, siswa kita melaksanakan melanggar aturan, kita akan restitusi, yaitu dengan cara restitusi 3 restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Segitiga restitusi ada 3.
identitas itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dan permasalahan ini. Itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Nah, seperti akan mengungkapkan perkataan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Yang ketiga, segitiga restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menanyakan keyakinan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Apa nilai umum yang kita telah disepakati? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Keyakinan pas apa yang telah kita sepakati? Itulah segitiga restitusi apabila nanti siswa didik kita, murid kita melanggar atau aturan, kita gunakan segitiga restitusi. Contoh, kebetulan saya sudah membuat skenario video ya mengenai segitiga restitusi. Ada 2 kasus, nanti saya akan tampilkan. Nah, inilah segitiga restitusi ya. Penerapan segitiga restitusi di sekolah. Ini tadi sudah pengertian segitiga restitusinya. Nah, inilah kasus yang pertama, menghubungkan ibu teman sampai menangis. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Bisa? Silakan masuk. Faisal, tahu alasannya kenapa bawa panggil Faisal keluar Bapak? Perbuatannya Faisal lakukan itu betul atau salah? Salah. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Maka dari itu Allah tidak akan fokus pada kesalahan besar. Bapak hanya ingin tahu kenapa Faisal lakukan itu. Apa alasannya? Faisal tahu nggak apa keyakinan yang sudah kita sepakati? Karena sepakatan kelas ya, saling menghormati. Pada jalan itu, apakah termasuk menghormati dan bersikap baik? Sekarang, apa yang ingin Faisal lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Betul, kamu tidak akan mengulangi lagi. Baik, kalau begitu silakan kamu memberi data untuk membuka kasus yang pertama. Kasus yang kedua, tenaga pura-pura sekolah yaitu model atau pohon. Itu ada ya. Ya, silakan duduk tadi. Arti tahu alasannya kenapa arti Bapak panggil di sini. Apa ada yang salah dengan rambut Adi? Arti pasti punya alasan mengapa Adi memotong rambut dengan gaya seperti itu. Menurut Adi baik tidak kalau ibu kita melakukan sesuatu yang tidak baik untuk Adi?
tidak boleh model rambutnya seperti itu. Masih ingatkah Ardi? Ardi itu sudah ganteng, tidak perlu memotong rambut seperti model itu. Sepulang sekolah nanti Ardi pergi ke tukang cukur, tolong rambutnya dirapikan supaya lebih enak dipandang. Bersedia Ardi? Saya hargai usaha Ardi. Semoga Ardi bisa menjadi siswa yang lebih baik lagi. Nah, itulah kasus 1 dan kasus 2 ya, yang melanggar. Nah, ini tanggapannya setelah direstitusi. Apa yang Faisal rasakan? Senang Pak dengan bisa menyelesaikan di sekolah tanpa mengulangi dari dulu. Betul. Ya. Nah, itulah ya kasus yang terjadi di sekolah. Jadi nanti kalau apabila ada kasus, ada peserta didik kita gunakan yang namanya segitiga restitusi. Itu akan peserta didik tidak akan merasa istilahnya takut karena ada hukuman. Jadi mereka akan sadar sendiri dan akan mempertanggungjawabkannya, dan kita sebagai guru memberikan solusinya. Baik Bapak Ibu guru, mungkin itu ya budaya positif yang saya implementasikan, saya sosialisasikan. Untuk yang terakhir, kesimpulan. Nah, kesimpulan ketika seorang guru berperan sebagai seorang manajer, aspek yang dikembangkan adalah motivasi intrinsik sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan akan tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan positif yang pada akhirnya membentuk karakter baik pada guru. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang benar. Semoga pemaparan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good. Terima kasih kepada Bapak Jojo sebagai calon guru penggerak yang telah menyampaikan materi dari modul 1-4. Mudah-mudahan kita dapat menyimak apa yang telah disampaikan, dan mudah-mudahan kita semua mampu menerapkan kepada anak terciptanya pembelajaran yang aman, nyaman, tentram, dan menyenangkan. Alhamdulillah kita mendapatkan atau menambah ilmu yang disampaikan oleh Bapak Jojo. Untuk selanjutnya kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Buat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas itu lakukan saat berada di kelas, saat belajar. Kita akan membuat kesepakatan kelas. Ada yang tahu tidak apa kesepakatan kelas? Siapa yang tahu? Yang tahu apa kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas itu adalah sebuah aturan yang dilaksanakan atau disepakati antara guru dan siswa sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Nah, coba ini ada yang mengungkapkan pendapat tentang kesepakatan kelas, contohnya bisa masuk kelas harus tepat waktu. Jam berapa masuk kelas? Berarti sebelum jam 7.30 kalian sudah ada. Kemudian kita akan membuat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas itu kesepakatan yang harus kita lakukan saat berada di
kesepakatan kelas ya.